Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan doa pagi bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali doa pagi kita. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat. Kita bangun, diberikan nafas hidup oleh Tuhan, maka dari itu mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kini kita masuk dalam saat teduh kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pikiran, perasaan, dan juga segenap kehidupan kita. Saya memberikan saat teduh kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita bersaat teduh.
Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberkati segenap kehidupan kami. Kami datang pada saat ini memuji Engkau, sebab besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini kami diberikan kehidupan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Syukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memberikan nafas hidup bagi kami. Dan kami percaya, kalau Tuhan mengizinkan kami hidup hari ini, maka Engkau pula yang akan memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah kita jalani, ada kalanya mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu kepada sesama kita, kepada anggota keluarga, ataukah kepada diri kita sendiri? Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mohon pengampunan dosa. Saya memberikan waktu untuk bersaat teduh kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaku dosa secara pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami anak-anak-Mu yang datang, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami tidak sanggup saling mengasihi, kami saling mengeraskan hati, saling melukai satu dengan yang lainnya. Demikian juga ya Bapa, ampunilah kami jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami telah melukai hati sesama kami, ataukah kami tidak mampu mengucap syukur atas keadaan kami sendiri. Ampunilah kami jikalau kami menyimpan benci, amarah, dendam, atau kurang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kami terima. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami tersebut. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa. Amin. Sungguh luar biasa kasih dan pengampunan Allah bagi kita. Maka dari itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan padamu.
dan saudara dan anak-anak semuanya. Kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam doa-doa pribadi kita dan juga doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kini marilah kita bersama-sama masuk dalam doa-doa pribadi kita. Saya persilahkan Bapak Ibu mengambil saat teduh pribadi.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, bahwa Engkau memberi berkat atas kami sekalian. Bahwa Tuhan tidak pernah salah menentukan jalan yang terbaik bagi kami. Berikanlah kepada kami kekuatan-Mu untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan atas kami ini. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kini saatnya kami masuk dalam doa syafaat. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Saudara Niko, Saudara Dino, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalyayusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, dari Cerme Ibu Gebi, dari Balung Tunjung Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan juga anak Abel. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kesembuhan, kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan harus belajar di rumah. Kami mohonkan berkat supaya anak-anak kami ini semuanya bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan berhasil dengan sekolahnya. Anak-anak kami yang mengakhiri jenjang di masing-masing kelas, biarlah Tuhan memberkati mereka semua naik kelas. Dan yang mencari sekolah yang baru, mereka mendapatkan sekolah yang baik, diberikan kecukupan dana. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, upaya untuk mencari sekolah tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang sudah saatnya mendapatkan jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus, yang baik, yang menjadikan sukacita dan kebahagiaan seumur hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sudah menikah dan sedang menantikan hadirnya anak sebagai keturunan dalam keluarga mereka, kami mohonkan berkat anak yang menjadi keturunan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan karena telah lulus dari sekolahnya, ataukah oleh karena di PHK, ataukah dirumahkan dan mencari rezeki. Kami mohonkan berkat rezeki yang cukup ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan kebutuhan hidup saudara-saudara kami ini. Demikian pula saudara-saudara kami yang bekerja di luar rumah. Biarlah Tuhan melindungi dan menjaga mereka
menjauhkan dari bahaya COVID-19. Tuhan menjaga mereka pula dengan keselamatan, dan biarlah keluarga mereka semua berbahagia. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, baik di Induk Gresik, baik di Pepantan Balung Tunjung, baik di Pepantan Cernih. Biarlah kami semua, seluruh anggota keluarga kami hidup rukun bersama. Kami diberkati rezeki yang cukup. Kami dikaruniai dengan Roh Kudus supaya kami semua setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami dilindungi dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami percaya bahwa Tuhan menganugerahi kami kesehatan, umur yang panjang, dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami, GKJW Jemaat Gresik. Kami mengucap syukur bahwa di tengah pandemi COVID-19, kehidupan bergereja kami tetap berjalan. Kami mohonkan berkat ya Tuhan, supaya kehidupan bergereja kami ini, meskipun kami berjauhan, tetapi kami tetap diikat oleh kasih mesra satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Kami juga menyerahkan program-program kegiatan gereja kami tetap dapat berjalan dengan baik. Pendanaan yang kami butuhkan, Kau ya Tuhan yang mencukupkannya. Berkatilah seluruh warga jemaat, sehingga dapat mendukung kegiatan bergereja dengan sebaik-baiknya. Setiap pribadi yang telah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan bagi GKJW Jemaat Gresik, biarlah Tuhan Kau yang memberkati persembahan hidup mereka, memberkati keluarganya, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dan biarlah makin berbahagia keluarga mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk gedung gereja kami. Kami percaya Engkau yang melindungi gedung gereja kami, menjauhkannya dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kami mohonkan berkat damai, sejahtera, kerukunan, ketentraman. Tuhan yang memberikan kemakmuran pada bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, berkatilah para pemimpin bangsa kami. Mereka bisa menata kehidupan perekonomian dengan baik, menjaga stabilitas politik, dan dapat menangani COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang bekerja menangani COVID-19 ini, baik Satgas COVID-19, baik tenaga medis, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, supaya mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari sakit dan penyakit. Biarlah kami memohon dengan segala kerendahan hati, jikalau Tuhan mengizinkan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera diakhiri di atas muka bumi. Penyakit ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas kami sekalian. Jadilah saja kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara semuanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur
bahwa pada pagi hari ini kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti isi firman Tuhan itu. Dengan sukacita kami menerimanya. Kehidupan kami diubahkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diperbarui. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 38 yang demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kalau saya melontarkan sebuah pertanyaan, berapa kali ya kira-kira kita ini sudah lengkap membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Pasti jawabnya beragam. Ada yang mengatakan, "Waduh, setahun sekali saya membaca Alkitab ini sampai selesai." Mungkin ada yang mengatakan, "Waduh, baru sekali saya selesai membacanya dengan lengkap." Atau mungkin ada yang mengatakan, "Wah, saya belum pernah bisa selesai lengkap membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu." Kalau kita tanya, "Loh, kok bisa setiap setahun sekali membaca Alkitab lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu?" Bagi yang berlangganan PAH, mungkin untuk yang membaca PAH, hampir keseluruhan dari kitab ini setidaknya setahun itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, meskipun tidak lengkap, bagian-bagian kitab itu bisa kita buka. Bagi yang sudah rutin lengkap membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu tiap tahun, itu luar biasa karena memiliki kesetiaan dan komitmen. Dan bagi yang belum, mungkin banyak beragam alasannya. Mungkin ada yang beralasan, "Waduh, sulit membaca lengkap karena mungkin repot, mungkin tidak ada waktu, atau mungkin alasan-alasan yang lain." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pentingnya membiasakan diri membaca Alkitab setidaknya lengkap, urut dari Kejadian sampai kitab Wahyu?
Keuntungannya bagi kita adalah: satu, belajar disiplin; dua, belajar komitmen; yang ketiga, kita bisa merasakan sejarah penyelamatan Allah dalam kehidupan manusia. Kita bisa merasakan peristiwa-peristiwa di mana Allah bekerja, memberkati umatnya. Dan jikalau kita rajin membaca Alkitab, seperti bacaan kita tadi, maka kita mengenal firman Tuhan. Di sini jelas dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dengan membaca Alkitab secara rutin, maka kita mengetahui banyak hal tentang kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa. Jikalau masih ada yang terbelenggu dengan dosa yang sulit untuk dilepaskan, karena kita berkomitmen untuk rajin membaca Alkitab, maka setiap hari dosa itu dikikis, diingatkan, ditegur. Dan lama-kelamaan hati kita menjadi lemah lembut, menerima teguran Allah itu dengan sukacita, dan meninggalkan dosa itu dengan kerelaan hati. Maka kita dimerdekakan dari dosa yang membelenggu. Atau mungkin kita sedang menyimpan kesedihan, penderitaan yang mendalam karena satu hal. Oleh karena kita rajin membaca kitab suci, maka penderitaan itu akan dihiburkan. Kita melihat kuasa Allah dan menjadi yakin dan percaya. Maka kita dimerdekakan dari kedukaan dan kesedihan kita. Bagi yang sedang menyimpan amarah, dendam, karena sering dikikis dengan pemberitaan firman Tuhan yang kita baca, kita juga tahu dari kitab suci ini tidak ada manfaatnya menyimpan dendam dan amarah. Dan apa ruginya? Kita tahu dengan jelas banyak hal yang bisa mengubah kehidupan kita karena kita rajin membaca Alkitab. Kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mungkin oleh karena kekerasan hati, lalu kita menggeser firman Tuhan. Saya akan mengulangi membaca di ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Abraham itu telah menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita juga sudah menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, sebab kita tidak mengizinkan firman-Nya itu tinggal dalam kehidupan kita. Jangan-jangan bahwa firman-Nya itu tidak beroleh tempat dalam kehidupan kita. Dalam dunia nyata, ada makhluk hidup yang sanggup menggeser makhluk hidup yang lain dan menyebabkan kematian yang fatal. Contohnya adalah burung kedasi. Burung kedasi ketika bertelur, dia tidak membangun sarang untuk dirinya dan mengerami anak-anaknya. Burung kedasi akan mencari sarang-sarang lain. Ketika induknya sedang pergi mencari makan, maka burung kedasi akan bertelur di situ. Dan anaknya akan bercampur dengan telur-telur dari sarang-sarang yang lain. Dan induk pemilik sarang ini tidak mengetahui ada telur asing masuk dalam sarangnya. Dan ketika menetas, burung kedasi kecil
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, burung kedasi itu tidak seperti burung-burung pada biasanya. Burung kedasi ketika hendak bertelur, dia tidak membuat sarang seperti burung pada umumnya. Tetapi burung kedasi akan mencari sarang yang lainnya, di mana ketika induk sarang itu sedang pergi mencari makan, maka burung kedasi akan bertelur dan menempatkan telurnya di antara telur-telur dari induk yang lain. Dan ketika sang induk pemilik sarang itu datang, dia tidak mengetahui bahwa ada telur asing yang bukan miliknya. Hingga tiba saatnya telur dari burung kedasi ini akan menetas terlebih dahulu. Dan burung kedasi kecil mendorong telur-telur asli dari sarang tersebut, didorong hingga keluar sarang. Hingga semua telur tidak ada yang tersisa di dalam sarang tersebut dan hanya tinggal dia seorang diri. Bisa dibayangkan bukan? Maka sarang itu akan kosong. Hanya tinggal dia. Induk asli pemilik sarang ini tidak bisa meneruskan keturunannya. Maka dari itu, burung kedasi menjadi hama bagi burung-burung lainnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita dengan sengaja menggeser kebenaran firman Tuhan dari hidup kita, kita dengan sengaja tidak mau membaca firman Tuhan, dengan sengaja kita mengabaikan firman Tuhan yang kita dengar, maka kita seumpama bayi kedasi yang menggeser telur-telur dari induk asli pemilik sarang, sehingga kehidupannya tidak dapat diteruskan. Maka dalam diri kita, jika kita dengan sengaja menggeser firman Tuhan, akan terjadi kekosongan. Kosong dalam jiwa kita oleh karena dosa-dosa. Kosong oleh karena kebencian. Maka di tengah-tengah kebencian, amarah, iri hati, dan dosa yang melilit kita ini, tanpa ada firman Tuhan di dalamnya, jiwa kita semakin kesepian, semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak sanggup melihat kebenaran dan menemukan kebenaran itu yang menuntun kepada kita menuju hidup yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita memiliki lebih banyak waktu. Berada bersama keluarga, berada di rumah. Panjenengan bisa punya waktu karena tidak bisa kemana-mana. Punya banyak waktu untuk membaca Alkitab, urut dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Urut mendengarkan bagaimana cara Allah bertindak dalam kehidupan umatnya. Kita punya lebih banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadikannya berkat bagi kehidupan kita. Sehingga jiwa kita tidak lagi menjadi kosong. Maka kita akan memiliki kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Salah satu cirinya, orang yang memiliki kebenaran dan hidup merdeka, memiliki kemurahan hati. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kemurahan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Kemurahan hati itu sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lainnya. Dia tidak bisa disetting. Kalau disetting tidak bisa bertahan lama. Tapi ketulusan oleh karena belas kasihan akan memberi dengan sungguh-sungguh. Kebenaran itu akan menuntun kita
kepada hidup yang sesungguhnya dan menghidupkan kehidupan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah di penghujung dari doa kita. Pada pagi hari ini, mari kita mengakhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, bahwa pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami dekat dengan firman Tuhan, supaya kami memiliki kebenaran yang memimpin kami kepada hidup yang sesungguhnya bersama Kristus, supaya kami tidak menggeser firman Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi supaya hidup kami benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami memiliki kedisiplinan dan komitmen untuk rajin membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami akan mengakhiri doa pagi pada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakhiri doa pagi ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita dekat dengan firman Tuhan, dan mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kini marilah kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak semuanya, selamat pagi, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya tetap menjadi berkat.